5 miliar itu Pak, banyak bisa kita pakai untuk urusan lain. Jangan untuk urusan yang tidak jadi ini. PKS yang membagi spesifikasi kerja ya, apa yang menjadi kewajiban kita. Penegasannya ini tentang suppliernya, siapa yang akan mengangkut minyak. Tadi kan kita baru bicara soal minyaknya bagaimana dia tiba. Tapi bagaimana dibikinkan pemetaannya. Tapi siapa yang angkut minyak itu perusahaan apa, itu juga harus clear. Karena mengangkut minyak dengan harga yang sedemikian banyak, kalau tidak transparan dan terbuka, ini membuka celah penyalahgunaan anggaran yang luar biasa menganga. Yang kedua, bukan cuma itu juga sebenarnya, kesiapan mesin kita ada enggak? Kesiapan mesin PLN itu ada atau tidak? Jangan sampai kita sudah kasih bahan bakar, mesinnya lagi rusak. Di Binongko itu mesinnya mati-mati. Kalau dia 24 jam, siap enggak? Yang tadinya taruhlah dia hanya lari 20, tiba-tiba 20 kali 2 dia lari. Sanggup enggak itu? Ini juga harus kita evaluasi supaya kita tidak sembarang memberikan janji ke masyarakat bahwa ini sudah akan segera menyala di tahun ini. Faktanya ketika tidak ada, ini juga jadi masalah. Ketiga, konsep kehati-hatian tadi itu harus dilebarkan. Bukan cuma hati-hati sekedar bagaimana pertanggungjawabannya, skemanya, tapi hati-hati menyampaikan informasi ke publik juga itu penting. Karena pada akhirnya ini, siapa yang mau bertanggung jawab ketika APBD 2022 kita harus dihilangkan lagi 4 miliar lebih untuk skenario itu. Dan kalau saya tidak salah, di batang tubuh kita ada tambahan 1 miliar di APBD perubahan. Bagaimana kita mau tambah lagi 1 miliar yang menjadi 5 miliar lebih kalau kemudian tidak menyala? Maka saya sama sekali tidak melihat gambaran bahwa listrik itu akan menyala 24 jam di Kalidupa dan Binongko kalau hanya begini metodenya. Ini juga harus dikampanyekan ke masyarakat. Jangan didiamkan. Sampaikan segala bentuk persoalannya. Ada bahasa kita butuh anggaran sekitar 32 miliar. Benar ya? Dalam 1 tahun, 4 miliar lebih saja sampai 5 miliar ini, kita harus berpikir bagaimana mensubsidi, bagaimana mensuplai. Sekarang sudah jadi 42 miliar. Yang pertama, apakah harga minyak dunia naik setinggi itu? Harga minyak dunia kenapa tadi mereka asumsi bahwa hanya sekitar 4 miliar lebih? Kok tiba-tiba sudah jadi 30 miliar lebih? Apakah peningkatan harga minyak dunia kita hari ini meningkat 200-300%? Sehingga ini seperti itu modelnya. Lompatan harganya sudah seperti itu. Dan terus terang saya pesimis sekali bahwa listrik di Binongko dan Kalidupa akan menyala 2022. Kalau begini modelnya, tolong kami dikasih penjelasan dan menjelaskan juga kepada masyarakat bahwa listrik tidak menyala itu karena ada persoalan yang belum selesai. Jangan diplesetkan dan jangan juga membangun optimisme berlebihan kepada masyarakat bahwa pasti menyala sudah 97%, 99% sudah akan menyala. Ayolah, kita kembali kepada mekanisme bahwa bukan kita penentu aturan, apalagi itu adalah PLN. Itu tidak bisa diatur sama daerah, suka-sukanya. Jadi saya ingin meminta bahwa ini dihentikan kampanye menyala 2022 ini. Dan kalau memang ada alokasi kita untuk disuplai tambah 1 miliar di APBD perubahan itu, sepertinya kita harus hitung ulang. Karena tidak mungkin lagi, taruhlah sekarang kita tetapkan APBD bulan 30 September, APBD ditetapkan. Bagaimana perjanjiannya, bagaimana skema hibahnya, bagaimana skema pengaturan anggarannya sampai kemudian dia menyala itu lampu. Sudah lewat, sudah masuk 2023. Tentu anggarannya sudah bisa dipakai. Kita akan pakai lagi anggaran 2023. Jadi saya sangat pesimis bahwa kalau seperti ini model kerja, kita tidak akan jadi ini. Karena kita hanya membangun komitmen tapi tidak melakukan langkah-langkah yang terukur. Jadi saya pikir ini tolong ini di-clearkan sebelum kita masuk pada amandemen berikutnya. Karena ada tambahan uang, permintaan tambahan lagi di PU 1 miliar lebih, toh untuk 4 miliar lebih saja belum beres diurus. Kita sudah mau tambah 1 miliar. Ini akan menjadi pertanyaan besar dan persoalan besar. Karena 5 miliar itu Pak, banyak bisa kita pakai untuk urusan lain. Jangan untuk urusan yang tidak jadi ini. Terima kasih.